Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja acara ini karena semuanya sudah siap. Penapi Pak Mekel, suara Titiang terdengar dengan baik? Sangat baik, Pak. Dan mulai. Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu Titiang mewakili Bapak Kadis PMD Dukcapil untuk memandu kegiatan pada pagi hari ini. Yang Titiang hormati tentunya Bu Kadis PMD Kabupaten Tabanan, Bapak Camat Tabanan, Pak Mekel Desa Gubuk, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Gubuk, Ketua BPD Desa Gubuk, Ketua LPM, perangkat desa, serta kami dari tim evaluasi perkembangan desa Provinsi Bali yang sudah hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang Titiang hormati, marilah kita tidak henti-hentinya untuk mengaturkan sesanti Angoyo Bagio, karena atas asung kerto Ida Sang Yang Diwasa Tuhan Yang Maha Esa, kita selalu diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan tanya jawab pada tahap pemaparan kegiatan Lomba Desa tingkat Provinsi Bali tahun 2023. Tentunya kita semua sudah mengetahui bahwa kita sudah memasuki tahap yang kedua. Jadi dalam Lomba Desa kemarin sudah tahap administrasi sehingga meloloskan 3 nominasi 3 besar. Jadi tadi mengawali kegiatan tanya jawab dari Desa Kasari, mungkin yang kedua Desa Gubuk, nanti yang terakhir Desa Tegal Harum, Kota Denpasar. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Mungkin Niko kata pengantar dari Titiang, jadi mohon maaf bila nanti wenten hal-hal yang kurang berkenan, mungkin ada gangguan karena kita memakai sistem daring sesuai dengan perkembangan nyaman makin. Kita akhiri dengan Pramo Santi, Om Santi 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 Om. Silakan saudara moderator Dekman Agus untuk memandu kegiatan ini. Nggih. Sudah terdengar suara Tiang nggih? Iya, bagus, Pak. Oh, nggih. Terima kasih Pak Kabit. Mohon izin Bapak Ibu tim. Izinkan Tiang memoderasi untuk sesi tanya jawab bersama Desa Gubuk untuk tahap pemaparan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2023. Pertama-tama saya akan membacakan tata tertib sesi tanya jawab tahap pemaparan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2023. Pertama, untuk menjaga tertibnya sesi tanya jawab, peserta dan tim penilai dapat memberikan jawaban atau tanggapan setelah dipersilahkan oleh moderator. Kedua, waktu sesi tanya jawab adalah 40 menit, dihitung mulai moderator mempersilahkan menjawab. Ketiga, tim penilai memberikan 3 pertanyaan utama untuk dijawab oleh perbekal atau lurah. Apabila masih terdapat waktu, tim penilai dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan tambahan. Keempat, setiap pertanyaan wajib dijawab oleh perbekal atau lurah dan dapat ditambahkan jawabannya oleh tim pendamping. Kelima, sesi tanya jawab dihentikan setelah 40 menit atau sebelumnya apabila tidak ada pertanyaan atau tanggapan lain. Ada pertanyaan terkait dengan tata tertib? Oke, kita lanjut ke pertanyaan nggih. Jadi dari kami akan memberikan 3 pertanyaan untuk Pak Mekel jawab nantinya. Pertanyaan pertama, penerapan aplikasi pelayanan diklaim telah terintegrasi antara aplikasi The Best dan Siak. Mohon dijelaskan bagaimana integrasi tersebut dan alur penerapannya. Yang kedua, Desa Gubuk memiliki berbagai inovasi dalam sektor pertanian.
dari hulu hingga ke hilir, seperti pupuk kompos, pemasaran, teknik pertanian. Mohon dijelaskan keterkaitan antara inovasi-inovasi tersebut, kemudian hasil yang diharapkan dan dampak penerapannya. Pertanyaan ketiga, mohon dijelaskan bagaimana pengelolaan Desa Wisata Dewi Uma, apakah memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat? Sudah jelas ketiga pertanyaan itu? Pertanyaan pertama, mohon diulang, Pak. Pertanyaan pertama, penerapan aplikasi pelayanan diklaim telah terintegrasi antara aplikasi The Best dan Siak. Mohon dijelaskan bagaimana integrasi tersebut dan alur penerapannya. Jelaskan ke apa? Keterikatan inovasi. Yang kedua. Yang kedua, pertanyaan kedua, Desa Gubuk memiliki berbagai inovasi dalam sektor pertanian dari hulu hingga ke hilir, seperti ada pupuk kompos, kemudian pemasaran, kemudian teknik pertanian. Mohon dijelaskan keterkaitan antara inovasi-inovasi tersebut. Jadi keterkaitan antara inovasi-inovasi di bidang pertanian yang dimiliki oleh Desa Gubuk, mohon dijelaskan. Kemudian apa hasil yang diharapkan dan dampak penerapan inovasi-inovasi tersebut. Yang ketiga. Yang ketiga, mohon dijelaskan bagaimana pengelolaan Desa Wisata Dewi Uma, apakah memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat? Sekali lagi, mohon dijelaskan bagaimana penerapan Desa Wisata Dewi Uma. Apakah Desa Wisata Dewi Uma ini memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat? Mohon dijelaskan. Nih, sampun Pak Bekal? Sampun jelas pertanyaannya? Inggih. Untuk itu kami persilahkan waktu 40 menit akan dihitung mulai dari sekarang. Silakan Pak Bekal menjawab. Terima kasih Pak Moderator atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan salam dari Gubuk Membangun Bangsa. Bapak dan Ibu tim Evaluasi Perumahan Desa Provinsi Bali yang saya hormati, dan juga yang ada di sini, Bapak dan Ibu pendamping dari kabupaten dan kecamatan, serta perangkat desa Gubuk semuanya yang hadir, serta lembaga-lembaga yang hadir pada ini yang saya sangat hormati. Jadi pada kesempatan ini saya tidak lagi berbasa-basi, saya langsung saja akan memberi tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan tadi. Karena pertanyaan itu semuanya menyangkut tentang inovasi. Jadi sebelum menjawab ke titik fokusnya, saya akan jelaskan dulu terkait dengan keberadaan inovasi tersebut dari saat pembentukannya. Yang mana tujuan daripada pembentukan dan pelaksanaan inovasi desa adalah pada hakikatnya untuk menjawab permasalahan yang dihadapi pemerintah desa maupun permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pembentukan inovasi desa melibatkan beberapa tahapan yang kami susun, yang kami tuangkan dalam roadmap inovasi desa Gubuk. Tahap pertama adalah mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat desa maupun yang dihadapi oleh pemerintah desa. Ini dapat dilakukan melalui survei, diskusi dengan masyarakat, atau pemantauan kondisi secara keseluruhan. Penting untuk memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa untuk memastikan bahwa inovasi yang dikembangkan nantinya benar-benar relevan dan bermanfaat bagi masyarakat desa Gubuk. Kedua adalah melakukan penelitian dan pengembangan solusi. Ini melibatkan
eksplorasi ide-ide kreatif dan teknologi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Selanjutnya dibentuk tim desa yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan seperti penduduk desa atau masyarakat desa, pakar atau pakar-pakar teknis dari pemerintah maupun dari akademis, dan perwakilan pemerintah dapat yang nantinya bekerja sama dalam tahap ini mengembangkan solusi yang berkelanjutan. Ketiga, tahap perencanaan melibatkan merumuskan rencana implementasi inovasi. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah konkret yang akan diambil, sumber daya yang dibutuhkan, jadwal pelaksanaan dan pengukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan daripada inovasi. Perencanaan yang matang tentunya akan membantu memastikan bahwa inovasi yang akan diimplementasikan secara efektif dan efisien dan berkelanjutan tentunya. Dan keempat, sebelum mengimplementasikan daripada inovasi secara luas, penting untuk mengujinya terlebih dulu dalam skala kecil. Ini dapat dilakukan dengan memilih beberapa tempat atau wilayah desa atau banyak-banyak desa gubuk sebagai area uji coba. Ujian ini dilakukan untuk membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan daripada inovasi, serta memungkinkan penyelesaian yang diperlukan sebelum diterapkan secara menyeluruh. Dan tahap kelima, inovasi dapat meningkatkan seluruh desa dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Ini penting untuk menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dan memastikan pemberdayaan masyarakat adalah kunci untuk kesuksesan inovasi desa. Itulah yang langkah-langkah yang kami lakukan. Tentunya setelah inovasi diimplementasikan, penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur. Ini membantu dalam mengukur dampak inovasi tersebut, mengidentifikasi masalah yang muncul dalam melakukan perbaikan yang diperlukan. Evaluasi yang berkelanjutan akan memastikan bahwa inovasi desa terus berkembang dan memberikan manfaat yang diharapkan. Tahapan-tahapan ini tidak bersifat linear, atau tahapan-tahapan yang saya sebutkan tadi bukanlah sifatnya linear dan harus sama sedemikian rupa, tapi dapat melibatkan iterasi atau penyesuaian sesuai dengan kondisi. Inovasi desa gubuk yang dibuat haruslah bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan situasi dan kebutuhan masyarakat desa. Oleh karena itu, inovasi-inovasi yang dibuat di desa gubuk tentunya adalah merupakan menjawab daripada permasalahan yang ada di pemerintahan desa maupun yang ada di masyarakat secara keseluruhan. Kemudian terkait dengan aplikasi yang telah dilaksanakan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat yang kami sebut dengan inovasi Bank Made atau Merah, ini adalah tingkatan dari pengembangan informasi desa, administrasi mudah, administrasi pelayanan masyarakat mudah meriah. Nah, tentunya di sini yang kami lakukan adalah ingin menjawab permasalahan yang ada. Karena selama sebelum ditetapkan daripada inovasi ini, tentunya kami melakukan secara manual yang menggunakan data siap yang ada. Jadi dalam pelayanan tersebut agak lama. Kadang-kadang sampai berdesak-desakan atau mengantri di desa. Oleh karena itu, dengan adanya inovasi ini, harapan kami ingin membantu, mempercepat, mengefektifkan atau mengefisienkan daripada pelaksanaan pelayanan. Dan caranya adalah dengan berbasis daripada NIK. Satu NIK, satu warga. Dengan berbasis NIK, kita dapat merangkum, mendata seluruh masyarakat berdasarkan NIK-nya. Dan di dalamnya terdapat identitas daripada masyarakat tersebut. Nah, ketika melakukan pelayanan terhadap masyarakat, jadinya kita lebih mudah. Dan itu sudah terjadi di desa gubuk dalam pelayanan administrasi terhadap masyarakat di luar dugaan kami, di luar ekspektasi kami, ternyata sangat membantu pelaksanaannya, karena dalam pelayanan administrasi bisa sangat cepat sekali, belum 5 menit, kadang-kadang sudah selesai, sudah keluar suratnya, sudah selesai, sudah bisa diberikan masyarakat. Di samping itu, juga dengan menggunakan aplikasi TBS dalam pelayanan masyarakat ini, kita memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengakses aplikasi ini. Karena kita sudah sosialisasikan, sudah sebarluaskan, barcode sudah kita taruh di masing-masing Banjar, dan warung-warungnya ada desa gubuk, dalam rangka untuk mempermudah daripada masyarakat ketika menginginkan atau mengakses pelayanan administrasi di desa.
masyarakat diberikan kesempatan untuk mengakses aplikasi ini tanpa datang harus ke desa mencari pelayanan administrasi di desa. Jadi pelayanan bisa diakses di rumah atau di tempat kerja atau dimanapun secara langsung dengan melalui HP Android yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Sehingga dengan adanya konektivitas antara masyarakat dan ini segera desa akan menyikapi. Dan setelah suratnya selesai akan dikirim kepada yang bersangkutan. Demikian daripada pelaksanaan aplikasi Bank Made Apel Merah yang diserahkan Desa Gubuk, memang pada dasarnya sampai saat ini betul-betul terasa manfaatnya, betul-betul sangat membantu, terutama dalam efisiensi dan efektivitas daripada pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat. Nah tentunya hal ini harus dikembangkan di kemudian hari, harus ditambahkan lagi aplikasi ini. Sementara yang kami alami sudah sangat membantu, belum 5 menit surat itu sudah keluar. Ke depan keinginan kami akan memperluas daripada pelayanan ini, bukan hanya sekedar pelayanan administrasi, tapi akan pelayanan terhadap kondisi desa Gubuk sesungguhnya, baik itu wilayah menyangkut lahan yang ada berapa yang kami akan koneksitaskan dengan BPN, itu Badan Pertanahan Nasional. Sehingga kami mesti tahu jumlah daripada luas desa Gubuk, mana-mana desa Gubuk yang sudah bersertifikat dan mana yang belum. Itu nanti ke depan kami integrasikan waktunya. Dan kemudian di desa Gubuk itu banyak sekali potensi ada. Selain di pemerintahan desa, karena mengingat potensi yang kita memiliki, kondisi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia yang cukup banyak. Jadi potensi sumber daya alamnya, desa Gubuk itu luasnya sekitar 512 hektar, yang mana dari 512 hektar tersebut 273 hektar merupakan lahan pertanian yang produktif sampai saat ini. Walaupun selama ini sudah terdegradasi akibat adanya alih fungsi lahan yang kurang lebih semenjak saya di Pemekal sudah mengalami degradasi 82 hektar. Dari 27 hektar tersebut tentunya merupakan lahan pertanian produktif, tapi di satu pihak, di satu sisi perlu kami informasikan bahwa penduduk desa Gubuk yang paling banyak atau mayoritas mata pencariannya bukanlah di pertanian, tapi di buruh swasta. Kemudian yang mengambil produksi atau mata pencarian di sektor pertanian secara luas itu hanya 28,2%. Nah dari sinilah dengan cukup luasnya sumber daya alam yang kita miliki berupa lahan pertanian yang produktif, kita kembangkan inovasi karena ingin menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terutama petani. Karena sudah kita ketahui bersama di sektor pertanian itu belum dapat kita katakan merupakan profesi yang menjamin kehidupan ke depan. Dan saat ini sektor pertanian kurang diminati oleh generasi muda. Di satu sisi kita ingin memberikan bantuan untuk menjawab permasalahan petani, di satu sisi kita ingin bagaimana memungkinkan generasi muda akan mau terjun ke sektor pertanian. Nah kemudian dalam penerapan inovasi yang kami lakukan di Desa Gubuk cukup banyak. Seperti inovasi APBDes pertanian kolaborasi. Kedua, inovasi APBDes New-One. Dan juga ada sebenarnya inovasi APBDes Lawarni. Itu sebenarnya ada dan banyak lagi yang kami jelaskan di sini hanya beberapa saja dan keterkaitan satu inovasi dengan inovasi lainnya. Tentunya penerapan inovasi Bank Made, inovasi APBDes pertanian kolaborasi dapat kami informasikan bahwa inovasi ini mengantarkan Bupati Tabanan meraih penghargaan Capaian Rencana Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia yang disematkan atau diserahkan nanti pada tanggal 10 Juni yang akan datang di Padang, Sumatera Barat. Pas dalam pelaksanaan atau pembukaan PENAS di Padang. Ini inovasi Desa Gubuk sudah dapat mengantarkan daripada Bupati Tabanan mendapat penghargaan. Nah, tentunya pertanian inovasi APBDes pertanian kolaborasi pertanian ini merupakan suatu inovasi yang dikembangkan yang akan menjawab permasalahan petani dikembangkan dengan menitik beratkan kepada kolaborasi stakeholder pertanian.
di mana yang bukan hanya pemerintah bertanggung jawab terhadap masalah pertanian, bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab terhadap permasalahan pertanian, tapi kita bersama, semua stakeholder yang ada. Yang dalam ini kita libatkan BUMN, Bunda, BUMDes, perbankan, dan juga pihak pengusaha atau swasta. Semua stakeholder inilah yang kami ajak berkumpul, kemudian membahas terkait dengan permasalahan yang ada di Desa Gubuk. Dan semuanya memberikan kontribusi yang positif terhadap pelaksanaannya. Dan inovasi ini kami mulai pada tahun 2021, sebenarnya 2020 kami lakukan pelatihan-pelatihan kepada petani, namun sayangnya di saat itu ada pandemi, sehingga harus direfocusing dananya di tahun 2021 lah baru kami lakukan dengan tim area seluas 10 hektar bagi uji coba, dan bersama kami kawal dengan stakeholder yang ada. Dan kami dari pihak pemerintah memberikan hibah kepada petani berupa sedikit subsidi dan pupuk dan bibit pada petani. Sedangkan proses lainnya sudah diupayakan oleh stakeholder yang lainnya, seperti BUMN memberikan program seperti Agro Solution yang dibawakan oleh BUMN, kemudian dari pihak perbankan menyokong atau berkontribusi terkait pengadaan dengan skim yang murah. Tentunya BUMDes juga berkontribusi dalam angka menyerap daripada produk yang dihasilkan oleh petani tersebut berupa gabah, dan kemudian diolah oleh petani tersebut menjadi beras, dan bunga yang menjualkan daripada hasil yang atau produk yang dihasilkan oleh BUMDes berupa beras tersebut. Jadi dalam hal ini petani sangat menguntungkan. Petani sangat dibantu dengan program ini, karena mereka juga dibantu oleh beberapa stakeholder. Kemudahan yang banyak dicapai, seperti permasalahan tidak punya modal, tidak bisa membeli pupuk, tidak bisa membeli seperti yang lainnya, melalui BUMDes, petani bisa mengambil barangnya dan dibayar setelah panen. Dan kemudian permasalahan lainnya, mengenai teknologi, kami juga undang BPT Bali untuk memberikan teknologi atau tata cara bertani yang baik dan benar sehingga dapat menghasilkan atau dapat meningkat produksi, kuantitas dan kualitasnya. Dengan demikian, dari uji coba yang kami lakukan di tahun 2021 merupakan tim area seluas 10 hektar itu, dari hasil yang kami dapatkan itu ternyata hasilnya sangat luar biasa dan di luar ekspektasi kami. Hasilnya signifikan sekali meningkat, mencapai 11,4 ton per hektar. Jadi kalau kita bandingkan dengan cara konvensional ini sudah jauh meningkat, karena rata-rata petani Desa Gubuk menghasilkan 6 sampai 7 ton. Ini mencapai 11,45 ton. Sangat luar biasa dan berhasil bagi kami. Dan tentunya keberhasilan ini karena dilakukan hanya segelintir atau beberapa petani, hanya kurang lebih 40 orang petani melakukan daerah ini. Jadi petani ini akan secara langsung membantu kami, membantu pemerintah desa menyebarluaskan inovasi ini ke petani dan lainnya. Dan Aston Carol sampai saat ini petani Gubuk sudah sebagian besar menerapkan cara yang diterapkan melalui apa yang kami terapkan di inovasi ini. Jadi secara perlahan ini merupakan inovasi yang spektakuler, bisa diterima secara langsung oleh masyarakat, langsung diterima. Dan kemudian sedikit saya tambahkan terkait dengan kolaborasi daripada petani tersebut, juga di satu sisi kami memproduksi pupuk, bukan pupuk, kompos melalui TPS yang kita miliki. Awalnya kompos yang kami produksi sangat melimpah dan kami kewalahan untuk memasarkannya, karena di pasaran yang diinginkan adalah pupuk bukan kompos, pupuk organik. Sehingga dengan adanya program dari pemerintah di tahun 2010 dengan ketahanan pangan dan hewani dan NDM area kami lakukan, kita dapat membantu sehingga pupuk itu dapat disalurkan dan dapat kami berikan kepada petani kami. Dan itu mulai sekarang menjadi terobosan, menjadi kebiasaan bagi petani kami di Gubuk, sudah terbiasa menggunakan kompos dalam berbudidaya tanaman. Nah, kemudian selanjutnya mengenai inovasi Dewi. Ini inovasi Dewi adalah merupakan inovasi baru. Kami rancang juga di tahun 2021 dalam situasi COVID,
tentunya kami canangkan Desa Gubuk menjadi desa wisata. Dalam perencanaan ini tentunya ada proses dan tahapan yang harus dilalui. Dan sebatas sampai saat ini kami baru bisa membentuk Popdarwis Desa Gubuk yang kami beri nama Popdarwis Kebulejer. Popdarwis Kebulejer inilah yang sekarang aktif melakukan kegiatan-kegiatan mengedukasi daripada masyarakat dalam mewujudkan Desa Gubuk menjadi desa wisata. Tentunya kita berproses mulai yang kecil, kemudian sesuai dengan potensi yang ada. Kami banyak punya potensi wisata atau objek wisata yang mungkin akan dikembangkan, tapi kami mulai dari yang termudah untuk dikembangkan. Dan yang utama sekali yang dilakukan oleh Popdarwis adalah menjaga kebersihan desa, dan itu dilakukan secara rutinitas. Antara Popdarwis bekerjasama dengan PKK Desa Gubuk melakukan kebersihan setiap bulan. Jadi dalam mewujudkan desa sebagai desa, modal utamanya adalah kebersihan dan keamanan dan kenyamanan. Kemudian objek yang dikembangkan baru sebatas awal dikembangkan dari yang termudah yang kami miliki, yaitu terkait dengan adanya objek kerajinan berupa pembuatan keris buat pamor yang dihasilkan oleh masyarakat kami. Juga kami kembangkan wisata budaya, mengangkat potensi budaya daripada masyarakat yang ada di Desa Gubuk, tepatnya dari Banjar Serobenak, karena mempunyai tradisi setiap tahun itu ada acara atau upacara merebut bumi ing sari ganap. Itu kami dorong, kami memotivasi dan kami dampingi dari bangsa tersebut untuk menampilkan budaya-budaya yang ada, yang tentunya nanti bermanfaat dalam pengembangan desa wisata. Dan desa wisata yang kami kembangkan itu DWU, yang maksudnya adalah desa wisata utamakan kesejahteraan masyarakat. Karena keinginan kami adalah mensejahterakan, mengutamakan masyarakat itu sendiri. Masyarakat sejahtera tentu akan masyarakat yang mudah tentunya nantinya. Demikian bisa saya jelaskan daripada apa-apa yang menjadi pertanyaan tadi. Mungkin pada kesempatan ini saya berikan waktu kepada pendamping kami di sebelah kiri, kepada Pak Widu, silakan untuk menambahkan. Waktu kami silakan. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Perbekal. Dalam hal ini kami dari BPD yang tentunya menjadi mitra di pemerintahan desa, tentu apa yang disampaikan oleh Pak Perbekal tadi itu sudah menjadi atau pengetahuan kami di BPD semuanya. Dalam hal ini apapun yang dirancang oleh pemerintahan desa, baik itu dalam pembuatan inovasi-inovasi untuk membantu atau menjawab tantangan yang dibutuhkan oleh masyarakat, tentu kami dari BPD secara tugas dan fungsinya membuatkan suatu regulasi sehingga apa yang dikerjakan atau yang dijelaskan oleh pemerintahan desa mempunyai dasar pijakan hukum, itu yang terutama sesuai dengan fungsi daripada BPD itu sendiri. Nah, dengan adanya berbagai macam program yang disampaikan oleh Pak Perbekal tadi, tentu ini menjadi harapan kami bersama masyarakat Gubuk, sehingga apa yang menjadi visi misi beliau bisa terwujud sehingga masyarakat kami mendapatkan hasil atau daripada visi misi beliau tersebut. Jadi itu yang kami tambahkan. Intinya kami di pemerintahan desa dalam hal ini BPD dan pemerintahan desa selalu bekerja sama sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Demikian tambahan yang dapat kami sampaikan. Untuk waktu kami persilakan kembali. Terima kasih kepada Pak BD. Selanjutnya mungkin dari PKK ada tambahan, silakan. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan ini kami cuma menginformasikan dan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi, yaitu tentang Popdarwis. Di sini untuk sadar wisata itu dalam artiannya perlu penanganan kebersihannya. Sehingga kami dari tim penggerak PKK tidak henti-hentinya memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Desa Gubuk, terutama masyarakat yang dalam artian paham dengan arti kebersihan yang sesungguhnya. Jadi dalam kesempatan ini setiap sebulan sekali itu mengadakan sosialisasi kepada ibu-ibu PKK yang ada di wilayah Desa Gubuk. Misalnya memberikan sosialisasi itu tentang kebersihan, yang pertama kebersihan yang ada di lingkungan keluarga masing-masing. Sehingga dari keluarga ini
akan menciptakan kenyamanan dan kebersihan nanti akan kelihatan di desa itu sendiri. Jadi pada kesempatan ini tim penggerak PKK desa selalu memberikan support yang baik kepada masyarakat desa untuk dapat meningkatkan kebersihannya di lingkungan masing-masing, terutama masing-masing kakak hendaknya itu ada kamar mandi yang lengkap. Harus membuang limbah yang sembarangan. Itu harus ada sepikanya. Jadi yang ke-60 itu kita menjadi bersih dan efek yang lain. Mohon dari- izin, Ibu, mikrofonnya mungkin bisa didekatkan, agak putus-putus suaranya. Terima kasih Pak. Jadi pada kesempatan ini tim penggerak PKK desa selalu berhati-hati memberikan konfirmasi yang baik, selalu berhati-hati memberikan masukan kepada masyarakat untuk dapat memberikan motivasi kepada ibu-ibu rumah tangga khususnya di dalam pemilahan sampah di keluarga masing-masing. Jadi seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dengan menambah apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa bisa memberikan inspirasi yang positif. Terima kasih. Terima kasih Bu PKK. Langsung saya berikan mungkin ada tambahan dari LPM. Silakan. Terima kasih pada Bapak Berbekal. Ya, dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu LPM Desa Gubuk cuma bisa menambahkan tugas dari LPM di Desa Gubuk ini cuma menyerap aspirasi dari masyarakat untuk diteruskan ke pemerintahan desa, dan semua itu digodok dalam pertemuan-pertemuan dari tingkat bawah sampai ke musyawarah desa, sehingga akan memunculkan ide-ide atau inovasi-inovasi yang akan ditelurkan ke masyarakat desa yang mempunyai faedah-faedah dan manfaat-manfaat yang diterima oleh masyarakat desa. Cuma itu yang saya dapat tambahkan setelah pemaparan dari Bapak Perbekal. Terima kasih. Saya kembalikan ke waktu. Terima kasih Saudara LPM. Jadi demikian yang kami bisa paparkan dan ditambahkan oleh rekan-rekan kami. Jadi saat ini tidak berbahasa-basi lagi. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Okal. Nah, kami lanjutkan dengan tanggapan. Nah, jadi yang pertama terkait dengan aplikasi pelayanan di Desa Gubuk, kan diutarakan bahwa sudah terintegrasi dengan SIAK, dari The Best-nya itu sudah terintegrasi dengan SIAK, satu NIK untuk satu warga. Nah, SIAK NIK kan adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan milik Kementerian Dalam Negeri. Jadi di sana adalah database kependudukan Indonesia. Kalau di daerah dikelola oleh Disduk Capil Kabupaten. Nah, jadi pada pemanfaatan database-nya itu wajib ada MOU dan perjanjian kerjasama. Apakah dalam aplikasi The Best ini memanfaatkan database dari SIAK yang membutuhkan MOU dan PKS, atau database dari profil desa, di sana juga ada DDK yang di sana juga diinput nomor induk kependudukannya, atau memang pemanfaatan nomor induk kependudukan ini hanya pada proses input permintaan pelayanan surat menyurat. Mohon ditanggapi dengan singkat dan padat, waktu kita tinggal 13 menit. Terima kasih Pak Okal. Terima kasih Bapak. Saya langsung saja terkait dengan inovasi Bank Madu Apel Merah yang kita terapkan di Desa Gubuk dengan aplikasi The Best nanti, tentunya sudah berkolaborasi seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian NIK yang kita gunakan tentunya bersumber daripada Dinas Dukcapil Kabupaten, yang mana hal ini sekaligus mengkolaborasikan, karena sudah barang tentu dalam persoalan ini banyak juga awalnya masyarakat kita yang belum mempunyai KTP. Data yang di Dukcapil kita ambil, banyaknya masyarakat Desa Gubuk yang sudah mempunyai KTP atau NIK itu sendiri, itu kita padukan dengan data yang di bawah. Kita tugaskan kepala wilayah kita untuk mendata secara keseluruhan berapa jumlah
masyarakat Gubuk yang wajib KTP sudah memiliki KTP dan berapa yang belum, dan itu kita upayakan semuanya kita ajukan untuk agar mendapat KTP, punya KTP. Nah itulah kita padukan desa sekaligus mendata, mengisi identitasnya berdasarkan dengan itu sendiri kita tahu siapa namanya, kemudian alamatnya, dan bagaimana pekerjaan dan skillnya secara lengkap ada di situ. Nah di sinilah kemudahan akhirnya kita dapatkan sekarang. Memang awalnya agak berat kita mencari datanya. Selama ini kami belum ada MOU kerjasama dengan Dinas Dukcapil. Ya, belum ada. Kami langsung lakukan tersendiri di desa karena khusus ingin melakukan pelayanan, mempercepat pelayanan terhadap masyarakat, terutama di bidang administrasi, undukan di Desa Gubuk. Demikian kira-kira Pak Moderator, kurang lebih saya sampaikan. Terima kasih Waktu Pak saya Okel. kembali. Kemudian mungkin tanggapan dari Saudara Gedeka, silakan. Om Swastiastu. Swastiastu. Mohon izin Pak Mekel, Ibu Ketua PKK, Ketua WPD, dan Ketua LPM Desa Gubuk. Di sini ingin titiang sedikit menggali Pak nggih, karena mungkin kurang dijelaskan tadi terkait dengan pembagian peran. Tadi kan dikatakan ada istilahnya inovasi APB Desa bersama Desa Gubuk. Cuman kita belum melihat sejauh mana pembagian peran antar lembaga, pembagian peran antar stakeholder, sehingga memang betul-betul terbangun suatu sistem, Pak, atau sinergitas atau kolaborasi yang nantinya mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan daripada kualitas inovasi yang disampaikan. Mungkin Pak Mekel bisa menguraikan secara lebih rinci, Pak, agar kita bisa jauh lebih memahami. Sukses Pak. Terima kasih Pak. Jadi saya langsung saja terkait dengan sinergitas stakeholder dalam inovasi yang kami terapkan di desa, itu inovasi APBDes, pertanian kolaborasi. APBDes yang maksud adalah angkat potensi bersama-sama desa sejahtera dengan pertanian kolaborasi. Itu tentunya di sini kami tidak bisa bergerak sendiri, harus melibatkan stakeholder yang ada. Yang seperti saya sampaikan tadi, dari BUMN kita libatkan, dari perbankan, dari Badan Pengkajian Bank, itu BPTP, semuanya kita rangkum, kita ajak duduk bersama. Nah contohnya seperti BPTP, di situlah pusatnya teknologi. Beliau datang langsung ke Desa Gubuk, kemudian memberikan pemahaman terhadap Desa Gubuk dan inovasi dan teknologi yang akan diterapkan, termasuk menguji daripada lahan pertanian yang ada di Desa Gubuk. Berapa pH-nya, berapa kandungan P, berapa kandungan N dan K-nya. Jadi gampang kita untuk memberikan pemupukan terhadap tanaman yang kita budidayakan. Itu dari BPTB. Kemudian dari BUMN yang merupakan BUMN bergerak di bidang pupuk, itu memberikan inovasi yang berupa solution agri solution, artinya menjawab masalah solusi terhadap bidang pertanian. Nah di situ karena selama ini kan banyak masyarakat yang kekurangan pupuk, jadi dari BUMN inilah menjamin kesediaan pupuk untuk digunakan di Desa Gubuk. Dan kemudian dari perbankan menawarkan skim kredit yang dapat digunakan oleh petani, tentunya yang murah, yang bunganya kecil, yang bisa diakses oleh petani. Itu dari perbankannya, dari BRI yang kami turunkan kemarin. Kemudian dari BUMDesnya sudah berangkat tentu bergerak di bidang penyerapan hasil gabah yang dihasilkan oleh petani, kemudian diolah menjadi beras karena BUMDes Desa Gubuk mempunyai pabrik penyusuan gabah. Ya, pabrik penyusuan gabah sudah diolah, kemudian berasnya yang sudah ada seperti kami sampaikan tadi dikirim ke Bunda. Sudah ada kerjasamanya antara BUMDes dan Bunda lah yang memasarkan. Kemudian di satu sisi peran pihak pemerintah kabupaten tentunya melalui dinas pertanian yang ada, melalui penyuluh itu tetap mendampingi, memberikan penyuluhan kepada petani, mendampingi petani. Dan kami tidak diam sampai di situ saja. Kami atau saya sendiri merupakan ketua Kadin Kabupaten Tabanan, jadi saya juga kerahkan
kelompok tani nelayan andalan Kabupaten Tabanan untuk mendampingi petani yang ada di Gubuk. Dan pemerintah desa seperti tadi yang saya sampaikan adalah memberikan sedikit dana berupa barang yang diberikan kepada petani seperti pupuk organik yang itu melimpah ruah kami punya, sulit kami pasarkan, itu kami gunakan. Tapi tetap kami hitung dibayar oleh, jadinya pemerintah desa membeli kepada yang menghasilkan pupuk itu TPS 3R-nya, kemudian kami berikan kepada masyarakat. Jadi peran dan tugas fungsi daripada stakeholder yang ada sangat jelas sekali. Dan kemudian juga petani kita tetap diikat dengan suatu komitmen, harus disiplin dalam penerapannya. Dan kemudian mungkin agak melebar sedikit saya menyampaikan, inovasi ini tidak sekedar berhenti di sini. Walaupun tadi saya sampaikan hasilnya sangat tinggi, sampai 11,4 ton per hektar, kami tidak berpuas diri. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dan sehingga karena kita ketahui bersama, setiap panen padi, gabah itu harganya menurun. Walaupun sudah diatur oleh pemerintah dengan HPP yang dulu 4.200, sekarang diatur oleh Badan Tahan Pangan Nasional menjadi 5.000 harganya. Itu juga kami upayakan agar petani tidak rugi, agar petani tetap untung. Kami upayakan juga satu inovasi baru, yaitu inovasi APBDes Niwen. Inovasi ini adalah merupakan angkat produksi bersama desa sejahtera dengan teknik Niwen. New itu baru, nya tidak punya arti maksud kami adalah pembaharuan di bidang pertanian. Tapi arti artinya Niwen itu adalah Niwan itu mawar. Saya sendiri menciptakan daripada inovasi tersebut. Inovasi tersebut merupakan kolaborasi dari cara atau teknik yang sudah ada, cara konvensional maupun cara yang intensif kami gabungkan. Seperti dengan menggunakan bibit unggul dinyah, menggunakan bibit tanam bibit yang cukup tinggi, kemudian dengan penyelenggaraan pemupukan sedemikian rupa, kami dan ini kami sudah uji baru 2 kali. Di pengujian pertama itu dengan memfokuskan kepada jarak tanam, jumlah bibit dan jarak tanamnya itu menghasilkan 14,25 ton per hektar ubunan di pengkajian pertama. Dan itu sifatnya secara swadaya. Mengapa secara swadaya? Karena saya seorang pelaku di bidang pertanian, jadi saya lakukan itu secara saya sendiri. Saya bantu petani untuk melaksanakan. Kemudian di pengkajian kedua itu sudah menggunakan APBDes, sudah menggunakan anggaran saluran belanja desa. Jadi kami anggarkan untuk mengkaji lagi. Dan dengan cara yang sama, dan kami fokuskan juga menguji terkait dengan jumlah bibit yang ditanam, karena jumlah bibit tanam ini banyak. Kita uji jumlah bibit konvensional adalah dengan 2 bibit yang ditanam, 10 bibit, 20 bibit, 30 bibit per lubang dengan cara tanam sedemikian rupa. Dan hasilnya itu didapat adalah 12,92 ton per hektar. Itu juga kami belum bisa melepas inovasi ke masyarakat. Kenapa? Karena kami harus pastikan dulu ini betul-betul baik dan bermanfaat dan menguntungkan bagi petani. Baru nanti kita melepas. Dan kami akan lakukan pengujian lebih lanjut terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan dalam inovasi tersebut. Karena kami baru sama ini mengkajinya 2 kali, itu terkait dengan jumlah bibit dan jarak tanam. Masalah pupuk dan lain sebagainya belum. Itu kami lanjutkan. Sehingga nantinya diharapkan sudah komplit semuanya baru kami lepas. Karena kita melepas inovasi ke masyarakat tidak gegabah, tidak main-main. Ketika itu sudah bagus, sudah betul yakin bagus, baru kami lepas nantinya. Demikian kurang lebih Pak mengenai peran dan tugas masing-masing stakeholder yang ada di Desa Gubuk terkait dengan pertanian kolaborasi yang kami terapkan. Dan lagi sekali kami garis bawahi bahwa inovasi ini APBDes pertanian kolaborasi mengantarkan Bupati Tabanan untuk mendapatkan penghargaan Satya Lencana Pembangunan khususnya di bidang pertanian dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan nanti pada tanggal 10 Juni tahun 2003 di Sumatera Barat. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Okal. Kita punya waktu 3 menit lagi. Masih ada 1 tanggapan dari tim. Silakan Bapak Made Suarso.
Suara, Mohon bisa didengar suara saya? Ya, baru didengar Pak. Siap, singkat saja Pak Mekel. Saya ingin menanyakan terkait dengan wisata Dewi Uma. Langsung saja, apa indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur sehingga Bapak bisa mengatakan kalau wisata Dewi Uma dapat memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat? Terima kasih. Akan dijawab secara singkat dan padat, Pak Mekel. Kita punya waktu 2,5 menit lagi. Terima kasih Pak, saya langsung saja. Ini inovasi Dewi Uma itu merupakan singkatan dari Desa Wisata Utamakan Kesejahteraan Masyarakat. Merupakan ide, pemikiran yang kami teruskan nantinya ketika pengembangan daripada Desa Wisata Dewi Uma jalan, ada intinya nanti memberikan kesejahteraan masyarakat, mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Tapi dalam hal ini, Dewi Uma baru tahap awal, belum bisa memberikan sumbangsi yang besar kepada masyarakat. Kami rintis dari bawah. Progresnya dilakukan oleh Popdaris yang kami bentuk untuk mengedukasi masyarakat. Ini baru program bertahap awal, belum menghasilkan jauh yang diinginkan. Karena tujuannya, konsep dasar daripada Dewi Uma ini adalah ingin mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Ketika masyarakat sejahtera, maka kemandirian dan ketahanan masyarakat akan tercipta, terwujud semuanya. Dan kami rintis step by step atau tahap demi tahap. Tentunya harapan kami nantinya dengan adanya kolaborasi dari semua pihak akan bisa membantu dalam pengembangan Desa Wisata Dewi Gubuk, dan saat ini kami baru tahap awal, tahap membentuk daripada atau mewujudkan Desa Gubuk menjadi desa wisata. Dan desa wisata Gubuk belum saat ini, baru dalam arah ke sana. Mungkin demikian Pak, kurang lebih. Oke, sukses semua. Pak Mekel, kita masih punya 1 menit. Mungkin closing statement dari Pak Mekel, dari berbagai inovasi yang telah dilaksanakan, inovasi mana yang membawa dampak atau manfaat luar biasa bagi masyarakat Desa Gubuk? Silakan Pak Mekel. Terima kasih Pak. Jadi inovasi yang memberikan dampak yang paling besar saya lihat selama ini adalah 2 inovasi, yaitu inovasi Berisaku, bersih lestari desaku. Karena awalnya Desa Gubuk desa yang cukup kotor, terutama di jalan, sepanjang jalan persiapan Ganggo, di pinggir jalan sampah berserakan, di got-got, di saluran irigasi, bahkan sampai di sawah-sawah. Ketika inovasi ini kami terapkan, sedikit mulai sedikit, Desa Gubuk semakin bersih dan semakin bersih. Dan sampai saat ini dapat nanti kalau Bapak berkenan melihat Desa Gubuk, bagaimana di jalan persiapan Ganggonya ini sudah bersih sekali. Tidak ada sampah-sampah yang berserakan seperti dulu. Nah, kemudian inovasi yang kedua juga memberikan dampak yang sangat luar biasa pada bagi kami adalah inovasi APBDes, pertanian kolaborasi dan teknik lingkungan yang nanti akan mendopangnya. Karena dengan peningkatan hasil yang diberikan oleh masyarakat, didapatkan oleh masyarakat, tentunya pendapatan petani itu meningkat. Dengan pendapatan petani meningkat, tentunya secara logika kesejahteraannya akan meningkat. Secara sederhana kita berpikir bahwa itulah merupakan dampak daripada inovasi yang kami terapkan. Dan tentunya juga kami tidak berdiam diri, cukup sampai situ. Kami carikan juga informasi ke masyarakat. Bagaimana masyarakat menanggapi terkait dengan inovasi yang kami lakukan. Oke. Mungkin demikian. Terima kasih Pak Mekel. Aplaus untuk Desa Gubuk. Demikian sesi tanya jawab untuk tahap pemaparan lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2023 bersama Desa Gubuk. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Untuk Desa Gubuk selanjutnya nanti akan mengikuti tahap klarifikasi lapangan di tanggal 19 Juni kita rencanakan. Mohon nanti disiapkan, serta saya ingatkan kembali tidak ada seremonial. Jadi kita akan fokus pada pemeriksaan beberapa dokumen, kemudian pengecekan klarifikasi inovasi, kemudian inovasi potensi desa, dan kunjungan ke produk-produk unggulan desa.
nanti cukup tim diterima oleh Pak Mekel dan tim pendamping sebagaimana rapat-rapat di kantor desa. Tidak ada seremonial. Nggih, saya tekankan kembali tidak ada seremonial. Siapa? Nggih. Nggih, siap. Terima kasih Pak Mekel bersama pendamping. Kemudian terima kasih Bapak Ibu tim. Demikian sesi tanya jawab bersama Desa Gubuk. Ini kami tutup dengan para Santi Om, Santi Om. Om, Santi, Om. Nggih, jangan live dulu Pak, kita foto bersama. Mohon bersiap, silahkan Laksmi. Sudah siap? Nggih, 1, 2, 3, foto. Nggih, sudah, terima kasih. Terima kasih Pak Mekel, silahkan meninggalkan ruang Zoom meeting. Sampai jumpa di tanggal 19 di klarifikasi lapangan. Terima kasih Bapak. Kita jumpa di tanggal 19.